nasihatnya. Terima kasih buat bimbingannya, terima kasih buat semuanya. Jasa kalian saya kenal, ya Allah. Terima kasih Allah, telah mempertemukan beliau dengan ibu saya. Kilonya berapa? 24. 24. Oh, lagi murah ya Bu ya? Iya. Kembali Bu. Saya paha sama dada. Jadi suasana pasar seperti ini nih. Ini lagi munggahan guys. Jadi ramai banget, hampir macet banget. Ini nggak bisa gerak kayaknya. Ya, kalau udah acara munggahan kayak gini, ini rezeki tukang ayam nih, banyak orderan. Jadi hampir semua tukang ayam itu penuh banget sama pembeli. Nah, itu tukang sayuran juga yang biasa langganan sayuran juga ini rame banget. Ini lokasinya ada di Pasar Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di akun vlog saya, Tara Amubah Channel. Nah, kebetulan ini teman-teman, hari Kamis tanggal 23. Ini besok udah mau masuk bulan suci Ramadan ya. Saya pribadi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Ramadan tahun ini kita selalu diberi kesehatan, selalu diberi keberkahan. Semoga ibadah kita di Ramadan kali ini bisa full sampai 1 bulan. Nah, teman-teman, saya mau bercerita nih. Nah, biasanya kan kalau yang namanya masuk bulan suci Ramadan itu orang Islam selalu sorenya tuh apa sih, ada acara buat nyekar ke kuburan kayak gitu, kuburan kerabat yang udah meninggal duluan kayak gitu. Nah, kebetulan tahun ini saya lagi ada di tempat perantauan, teman-teman. Lagi ada tempat perantauan. Jadi alhasil saya nggak bisa buat nyekar, nggak bisa buat kirim doa atau kirim bunga kayak itu. Sebenarnya sih ada rasa sedihnya juga kayak gitu. Kita apa sih, kebiasaan yang tiap tahun dilakuin tahun ini nggak bisa karena banyak kendala lah, selain yang sekarang lagi viral itu yang karena virus corona itu. Tadi sih sempat saya telepon keluarga juga, telepon abah, emi, yaitu adik-adik aku juga, telepon buat minta maaf, minal aidin wal faidin sebelum melakukan ibadah bulan suci Ramadan. Nah, alangkah baiknya seperti itu. Cuman hari ini tadi sore saya masih ada kerjaan juga, terhalang sama virus corona juga. Jadi hasil tadi saya minta ke adik saya buat videoin, buat ngobatin rasa kangennya aja. Dan biasanya sih misalkan kalau saya nyekar kayak gitu, saya selalu curhat sama satu emak saya tuh. Ini bukan emak kandung saya sih sebenarnya, bukan, nggak ada darah sama sekali, tapi ini nenek sama kakek ini sangat berjasa banget terhadap saya, apalagi terhadap ibu saya. Karena apa? Ibu saya dari bayi dipelihara atau dibesarkan sama ini nenek, namanya itu Manoni ya, itu orangnya baik banget, teman-teman. Orangnya udah kelewatan baik banget menurut saya. Kita istilahnya bukan darah daging, udah ngerawat ibu saya dari bayi sampai dia nikah, sampai punya anak 5, sampai meninggalnya kayak itu. Dan meninggalnya juga saya belum sempet
buat bahagian dia, saya belum sempat buat buat nyenengin dia, buat menuhin permintaan dia. Saya ingat sekali dulu permintaan dia tuh sebelum jatuh sakit itu. Aa, emak pengen tidur di kasur spring bed warna warna merah jambu. Masih ingat sekarang, tapi masih sampai sekarang belum kelakonin. Karena apa? Saya pada saat itu belum bisa lah bagian dia kayak gitu, bagian beliau gitu. Saya belum, kerjaan saya belum enak banget kayak gitu dulu. Sampai detik ini pun saya belum bisa penuhin permintaan dia kayak gitu. Meskipun saya udah sukses kayak gitu, udah sedikit agak bisa lah gitu, punya uang lebih kayak gitu. Ada rasa sakitnya juga sih, nggak sampai bisa menuhin tuh apa yang permintaan terakhir beliau kayak gitu ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting saya udah bisa bahagiain anak emak. Saya bisa banggain Mi, banggain Abah. Ini cucumu sekarang udah mandiri, mak, udah besar, udah bisa nyari uang sendiri, udah lama nggak pulang ke rumah. Pulang juga bisa kehitung lah dengan jari kayak gitu. Teman, gimana menurut teman-teman, orang yang paling berjasa di dalam keluarga itu udah meninggal dan permintaannya pun belum terpenuhi sampai sekarang kayak gitu. Dan makanya pada saat itu nenek aku sih udah 4 tahun lalu lah meninggalnya, tapi masih teringat aja lah karena jasa-jasa beliau, jasa-jasa suaminya beliau yang baik terhadap ibu saya, terhadap saya juga, cucu-cucunya kayak itu. Meskipun beliau galak tuh terhadap, meskipun dia cara mendidiknya galak banget terhadap cucunya, saya merasa bangga punya beliau. Dan pada saat dia sakit juga, dia selalu manggil terus nama aku kayak gitu. Dimana Tara kayak itu. Dan pada saat itu saya ada di tempat perantauan jauh dari Indramayu kayak itu. Dia cuma minta apa coba? Dia cuma minta potongin kukunya kayak itu. Nah, sebelum beliau meninggal juga saya sempat pulang paginya tuh itu. Sempat pulang paginya, terus paginya saya potongin kukunya. Saya mandiin. Karena pada saat itu beliau udah siuman tuh, udah enakan pada saya lapin, bukan mandiin, maaf, saya lapin, saya guntungin kukunya. Dan pada saat itu pas maghribnya, pas sebelum maghrib, ini aku udah ketemu ajalnya pas di pangkuan aku. Dan pada saat itu juga keinginan dia belum terpenuhi, belum saya laksanain buat beli, buat tidur di spring bed warna merah. Saya mau bilang terima kasih buat Manoni, Bapak Jaya, udah jadi bapak buat ibu saya, udah jadi kakek nenek buat ibu saya, buat
saya dan adik-adik saya dan kakak saya juga. Terima kasih buat nasihatnya, terima kasih buat bimbingannya, terima kasih buat semuanya. Jasa kalian saya kenal, ya Allah. Terima kasih Allah, kau telah mempertemukan beliau dengan ibu saya, dan telah menjodohkan beliau dengan ibu saya. Maaf teman-teman udah curhat sedikit ya. Karena gini sih, saya emang cengeng kayak gitu. Apalagi eh, saya eh, tulang punggung keluarga kayak gitu. Apa kebutuhan keluarga adik saya nanggung semua kayak gitu. Udah sedikit bisa membantu orang tua juga kayak gitu. Udah bisa sedikit. Dan cita-cita saya juga, saya mau nyekolahin adik saya sampai sekolah tinggi kayak gitu. Insya Allah kalau saya diberi umur panjang, saya diberi kesehatan, saya diberi rezeki yang panjang juga. Teman-teman, sekali lagi saya selaku para Ambuba Channel mohon maaf kalau ada salah kata yang menyinggung kalian juga, kalau ada salah kata juga, kalau ada salah perbuatan juga, buat teman-teman juga, buat yang kenal saya pribadinya, buat yang kenal saya, teman-teman sekolah saya, teman-teman kerja saya, teman saya yang ada di luar negeri. Apabila saya punya salah, mohon maafkan saya ya Allah, minal aidin wal faidin. Dan semoga bulan suci Ramadan kali ini kita bisa kembali ke fitrah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, video nangis-nangisannya sudah dulu. Sekarang saya mau masak ya. Kali ini saya mau masak ayam moku. Nah, ini pertama juga saya masak ayam moku karena saya jauh dari keluarga, saya harus masak sendiri apa sendiri. Dan biasanya kan kalau munggah ini ibu yang masak. Nah sekarang saya mau masak ayam moku buat makan hari ini, sama buat ntar sahur, sama buat berbukanya. Saya cuma masak 1 kilogram ayam sih. Ini ayamnya saya tadi udah cuci. Nah ini aku kasih tahu bumbu-bumbunya ya. Nah aku pakai bawang lombok 15, bawang cabai keritingnya cabai lomboknya ini 15 juga. Nah aku pakai 12 siung bawang merah, 5 siung bawang putih juga. Aku pakai jahe juga 1 ruas, kunyit 1 ruas, terus ada kemiri juga. Nah aku pakai 2 butir kemiri, yang ini udah disangrai ya. Nah ini ada daun jeruk juga, aku pakai daun jeruk, pakai daun bawang juga, ini pakai daun kemangi juga ya. Nah aku pakai tambahan telur ya. Ini telur puyuh yang tadi aku goreng juga, sama telur yang gede nih 1. Karena apa? Karena sebenarnya saya kurang suka yang namanya ayam sih kayak gitu. Apalagi kalau ayam yang teksturnya lembek kayak gitu, Pak, saya kurang doyan. Nah si bumbu ini kita blender dulu ya sampai jangan halus-halus banget sih. Nah ribet teman-teman, tempatnya soalnya ribet banget. Nah tadi si bumbu tadi kita satuin semua, kita blender, kasih air sedikit ya buat ngeblender supaya jadi blendernya itu jangan sampai halus banget ya, kira-kira ada teksturnya sedikit kayak gitu. Nah ini udah teman-teman ya, langsung aja kita masak. Kita masukin minyak goreng secukupnya buat penumis ya.
Nah, panaskan minyak. Sorry teman-teman, susah banget ya. Nah, setelah lama minyaknya udah panas, kita tumis bumbunya sampai berubah warna, kira-kira halus lah kayak gitu. Kita tumis bumbunya teman-teman. Ini si kemirinya nggak hancur semua ya teman-teman. Kebiasaan. Nah, tumis si bumbunya ini sampai kadar airnya menghilang ya, atau mulai berubah warna. Ini udah baru warna merah. Ambilin tomat sih bentar. Nah teman-teman, kebetulan tadi saya juga masak nasi, udah matang nih nasinya, udah matang tuh. Nah setelah itu kita masukin daun jeruk, biar tiris tuh. Daun jeruk sama serai ya, ini serainya yang udah digeprek. Daun jeruknya aku pakai 5 lembar, tapi opsional sih, tergantung selera juga. Saya serainya juga pakai 1 biji supaya jangan terlalu menyengat bau serainya. Satu aja, sebelah aja maksudnya. Nah ini kadar airnya udah mulai menghilang ya teman-teman. Kadar airnya udah mulai menghilang sampai terasa harumnya keluar, harum si bumbunya itu. Nah teman-teman, ini bumbunya udah mulai berubah warna dan si kadar airnya itu udah nggak ada, jadi si bumbunya itu matang ya teman-teman ya. Nah, setelah itu kita tambahin air. Tambahin air teman-teman. Itu biasa teman-teman, pasti kalau masak selalu bersin karena bumbunya itu. Nah jangan lupa kita tambahin penyedap, tambahin garam secukupnya. Garamnya kira-kira aja ya. Nah, dulu ini
seperti biasa aku tambahin aku ganti sama masak ya teman-teman. Ganti sama masak satu. Jangan lupa kasih gula supaya buat menetralisir rasanya, supaya barangkali keasirannya kalau udah pakai gula itu rasanya bakal netral. Tambahin lagi airnya aja teman-teman. Nah, setelah bumbunya udah masuk, kita langsung masukin asi ayamnya. Tadi aku beli ayam di pasar itu 1 kilo, kebetulan lagi murah juga ayamnya, cuma 24.000 dan dikasih bonus ceker nih, 4 ceker ya. Nah, aku masak segini aja. Aku masak aku masak 7 potong ya. Sisanya buat besok. Kapan-kapan buat bikin pepes ayam. Nah teman-teman, seperti ini nih. Kita tunggu sampai ayamnya matang juga, terus sampai si airnya itu udah mulai nyusut kayak gitu. Dan kita kecilin api ya, jangan gede-gede banget, soalnya takut gosong juga. Kita kecilin api juga. Nah jangan lupa teman-teman kalau masak itu diicip-icip dulu, takutnya keasinan atau kurang apa kayak gitu. Bukan bener, kurang asin sama kurang gula. Kita masukin tomat juga ya. Telur puyuhnya kita masukin juga supaya bumbunya meresap dalam telur juga. Nah untuk ini teman-teman, bawang daun sama kemangnya kita masukin pada saat si airnya udah mulai menyusut ya.